Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SGDB 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil student project yang berjudul Gender Dysphoria. Untuk itu, selamat menyaksikan. Berikut adalah anggota dari SGDB 6. Baik, di sini perkenalkan saya Kemang Indra Paramarta dengan 3 Digniter 048. Izin untuk melakukan presentasi bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Di sini kami telah membagi menjadi beberapa poin utama. Yang pertama kita akan membahas konsep dari gender dysphoria terlebih dahulu. Dysphoria gender itu pertama kali dikenal dengan istilah transseksualisme di DSM-3 yang mana merujuk pada suatu ketidakcocokan antara gender yang dirasakan dengan jenis kelamin biologis yang dimiliki seseorang. Nah, untuk faktor risikonya sendiri telah kami rangkum menjadi beberapa poin utama, yaitu muncul sekitar usia 7 tahun atau menurut Sigmund Freud itu pada segitiga Oedipal, lebih tinggi pada gangguan skizofrenia dan autism. Lalu kembar monozigot itu cenderung lebih berpotensi untuk mengalami gender dysphoria dibandingkan dengan dizigot, dan berkorelasi dengan gangguan cemas serta depresi. Nah, untuk masalahnya, seseorang dengan gender dysphoria cenderung ingin menjadi lawan jenis dengan beberapa cara utama seperti menyembunyikan identitas gendernya ataupun istilahnya mengubah ciri-ciri primer dan juga sekunder melalui manipulasi hormon ataupun pembedahan. Serta pada orang dengan gender dysphoria ataupun dengan lingkungan di sekitar itu akan merasakan hal yang tidak nyaman secara berkelanjutan. Untuk dampaknya sendiri akan kesulitan dalam membangun hubungan, penolakan dari masyarakat, perasaan cemas, depresi, keinginan penggunaan zat, menyakiti diri hingga mengakhiri hidup yang justru lebih tinggi. Baik, kita akan lanjut terkait dengan prevalensinya. Nah, gender dysphoria itu berbeda ataupun bervariasi setiap usianya. Misalnya, pada anak-anak dan remaja itu berada di rentang 1,2% hingga 2,7%. Dan menurut DSM-5, prevalensi individu dengan gender dysphoria itu berkisar antara 0,005 hingga 0,014% untuk pria dan 0,002 hingga 0,003% untuk wanita. Tentunya, menurut Scordis et al. Pada tahun 2020, rasio gender antara pria dan wanita itu bervariasi tiap tahunnya. Nah, terakhir tercatat dengan perbandingan 1:1,76. Perkenalkan, nama saya Lekututinda Sasmita Pranamya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Hari ini saya akan memaparkan tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan dari penulisan yang telah dibuat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah terlebih dahulu. Untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa masalah seperti yang pertama ada bagaimana dysphoria gender mempengaruhi kesehatan mental dan interaksi sosial individu yang mengalaminya. Yang kedua ada bagaimana pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani dysphoria gender. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan sendiri ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai. Tujuan berikut yaitu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum sendiri dari penulisan ini adalah untuk memahami pengaruh dysphoria gender bagi kesehatan mental dan interaksi sosial individu yang mengalaminya, dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menanganinya. Yang kedua ada tujuan khusus. Untuk tujuan khusus sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mengidentifikasikan bagaimana dysphoria gender mempengaruhi kondisi mental individu. Dan yang kedua adalah menjelaskan berbagai pendekatan dan strategi yang baik untuk menangani individu yang dengan dysphoria gender. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat penulisan sendiri dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini untuk memberikan referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai dysphoria gender, termasuk dari prevalensi, faktor resiko, dan intervensi efektifnya. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri menyediakan informasi yang berguna bagi tenaga medis dalam menangani pasien dengan dysphoria gender, dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat umum mengenai dysphoria gender.
Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Saya izin untuk menjelaskan pada bagian definisi gender dysphoria menurut DSM-5. Gender dysphoria atau disforia gender menurut definisi dari Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima atau DSM-5 adalah ketidaksesuaian yang nyata antara gender yang dialami atau diungkapkan dengan gender yang ditetapkan saat individu itu lahir. Sebelumnya, pada DSM-4, disforia gender disebut juga dengan gangguan identitas gender. DSM-3 merupakan edisi pertama DSM yang menyertakan diagnosis mengenai gender yang disebut transseksualisme. Pada DSM-3, transseksualisme termasuk dalam kategori psikoseksual. Kemudian, dalam DSM-4, terminologi diagnostik dirubah dan transseksualisme menjadi gangguan identitas gender. Tetapi fokus pada tekanan yang berhubungan dengan jenis kelamin yang ditetapkan tetap menjadi komponen inti diagnosis seperti yang terus berlanjut dalam DSM-5. Kriteria diagnostik gender dysphoria menurut DSM-5 dibagi menjadi gender dysphoria pada anak-anak dan juga gender dysphoria pada remaja serta orang dewasa. Mari kita bahas yang pertama, yaitu gender dysphoria pada anak-anak. Gender dysphoria pada anak-anak didefinisikan sebagai ketidakkonsistenan yang kuat antara jenis kelamin yang dirasakan atau diungkapkan seseorang dengan jenis kelamin yang ditetapkan, di mana hal ini terjadi setidaknya selama 6 bulan yang terwujud dalam setidaknya 6 karakteristik berikut. Yang pertama, keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari lawan jenis agar ia menjadi bagian dari lawan jenis yang berbeda dari yang ditetapkan. Yang kedua, pada anak yang ditetapkan berjenis kelamin laki-laki, ada preferensi kuat terhadap waria atau meniru pakaian feminim. Sedangkan pada anak yang ditetapkan berjenis kelamin perempuan, terdapat preferensi yang kuat untuk hanya menggunakan pakaian yang maskulin dan terdapat penolakan yang kuat untuk menggunakan pakaian yang feminim. Yang ketiga, preferensi yang kuat dan terus-menerus untuk memainkan peran lawan jenis atau fantasi yang menjadi bagian dari lawan jenis. Yang keempat, preferensi yang kuat terhadap mainan, permainan, dan aktivitas yang biasa digunakan atau dilakukan oleh lawan jenis. Yang kelima, preferensi yang kuat terhadap teman bermain lawan jenis. Yang keenam, pada anak yang ditetapkan berjenis kelamin laki-laki, terdapat penolakan kuat terhadap mainan dan aktivitas yang biasanya bersifat maskulin, serta penghindaran kuat terhadap permainan kasar. Sedangkan, pada anak berjenis kelamin perempuan terdapat penolakan kuat terhadap mainan dan aktivitas yang biasanya bersifat feminim. Yang ketujuh, ketidakpuasan yang kuat terhadap anatomi seksual individu itu sendiri. Yang kedelapan, keinginan yang kuat untuk memiliki ciri-ciri seksual primer dan sekunder yang sesuai dengan jenis kelamin yang dirasakan individu. Dan yang kesembilan, yaitu yang terakhir, adanya ketidaknyamanan atau kemerosotan yang signifikan secara klinis dalam kehidupan sosial, sekolah, dan atau area lain yang penting untuk berfungsi. Selanjutnya adalah gender dysphoria pada remaja dan orang dewasa. Dalam gender dysphoria pada remaja dan orang dewasa, terdapat pula ketidakkonsistenan yang kuat antara jenis kelamin yang dirasakan dan diungkapkan oleh individu dengan jenis kelamin yang ditetapkan, di mana hal ini terjadi setidaknya selama 6 bulan yang diwujudkan oleh setidaknya 2 dari beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, ketidakkonsistenan yang kuat antara jenis kelamin yang dirasakan atau diungkapkan seseorang dengan ciri-ciri seksual primer atau sekundernya. Yang kedua, keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari ciri-ciri seksual primer atau sekunder mereka sendiri karena terdapat ketidakkonsistenan yang kuat antara jenis kelamin yang dirasakan atau diungkapkan oleh individu tersebut. Yang ketiga, terdapat keinginan yang kuat untuk memiliki ciri-ciri seksual primer dan sekunder yang sesuai dengan lawan jenis. Yang keempat, terdapat keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari lawan jenis atau jenis kelamin alternatif yang berbeda dari yang ditetapkan. Yang kelima, terdapat keinginan yang kuat untuk diperlakukan sebagai individu lawan jenis. Yang keenam, terdapat keyakinan yang kuat bahwa seseorang memiliki perasaan dan reaksi yang khas dari lawan jenis. Yang ketujuh, terdapat masalah yang terkait dengan ketidaknyamanan atau kemunduran yang signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang lain yang penting untuk dilakukan oleh individu tersebut. Sekarang saya izin melanjutkan pembahasan yang kedua. Saya akan menjelaskan bab 2 yaitu gejala klinis gender dysphoria per DSM-5.
Oke, pertama saya akan membaginya di dua. Pertama ada untuk pada anak, gejala yang terlihat antara gender yang dialami atau diekspresikan dengan gender yang ditetapkan setidaknya selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan sudah harus ada beberapa gejala yang dimanifestasikan. Dan harus ada 6 hal berikut ini. Salah satunya harus kriteria A1. Salah satu contohnya, yang pertama ada keinginan kuat untuk menjadi jenis kelamin lain. Yang kedua ada pada anak laki-laki, preferensi yang kuat untuk berpakaian silang atau meniru pakaian perempuan. Atau pada perempuan, preferensi yang kuat untuk hanya menggunakan pakaian maskulin yang khas atau tomboyish. Yang ketiga ada preferensi yang kuat untuk peran lintas gender dalam permainan khayalan. Yang keempat ada preferensi yang kuat terhadap permainan atau aktivitasnya secara stereotip digunakan atau dilakukan oleh jenis kelamin lain. Yang kelima ada preferensi yang kuat untuk teman bermain dari jenis kelamin yang lain. Dan yang keenam ada ketidaksukaan yang kuat terhadap anatomi seksual seseorang. Selanjutnya adalah gejala gender dysphoria pada remaja dan juga orang dewasa. Sama, ini harus setidaknya dalam durasi 6 bulan biasanya sudah terlihat dan juga sudah dimanifestasikan setidaknya. Tapi kan kalau tadi anak-anak setidaknya harus ada 6 hal, tapi kalau di sini setidaknya harus ada 2 hal. Oke, yang pertama ada ketidaksesuaian yang nyata antara jenis kelamin yang dialami atau diekspresikan seorang dengan karakteristik jenis kelamin primer ataupun juga sekunder. Yang kedua ada keinginan yang kuat untuk menghilangkan karakteristik seks primer. Yang ketiga ada keinginan yang kuat untuk memiliki karakteristik seks primer dan atau sekunder dari jenis kelamin lain seperti perempuan ke laki dan laki-laki untuk perempuan. Lalu ada keinginan yang kuat untuk menjadi jenis kelamin lain. Lalu ada keinginan yang kuat untuk diperlakukan sebagai jenis kelamin lain. Dan yang keenam terakhir, keyakinan yang kuat bahwa seorang memiliki perasaan dan reaksi yang khas dari jenis kelamin lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke patofisiologi dari gender dysphoria. Di sini ada yang pertama faktor biologis, yang mana respon hipotalamus ini terbukti akan mengikuti jenis kelamin yang dirasa nyaman oleh penderitanya dibandingkan jenis kelamin secara biologis. Kemudian berdasarkan volume korteks, itu pria dan wanita dengan gender dysphoria memiliki gray matter yang lebih kecil pada korteks somatosensoriknya. Selain itu ada juga yang menandai dari gender dysphoria ini ada partial androgen insensitivity syndrome, karena ada kromosom XY yang berlainan, kemudian ada complete androgen insensitivity syndrome. Faktor selanjutnya adalah faktor psikologis, yang mana umumnya dapat dipicu oleh stres berat, rasa tidak puas akan gender yang dimiliki, dan juga rasa malu akan gender biologisnya. Selain itu juga adanya riwayat pelecehan seksual ataupun kekerasan saat anak-anak dapat membuat korban merasa kurang senang akan gender yang dimilikinya dan juga dapat mengganggu hubungan interpersonal korban saat dewasa ke depannya. Baik, faktor selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi, yang mana ketidakhadiran sosok ayah dan hubungan yang buruk dengan ibu di tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak ini akan mempengaruhi pemahaman anak akan gender. Selain itu, riwayat menyaksikan hubungan orang tua yang buruk serta kedekatan yang berlebih pada salah satu orang tua dengan gender berlawanan dapat membuat anak lebih merasa nyaman atau condong pada salah satu gender yang tentunya berlawanan dari jenis kelamin biologisnya. Selain itu, keinginan orang tua untuk memiliki gender tertentu membuat mereka akan mendidik dan juga menggunakan style yang sesuai dengan gender yang mereka inginkan pada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan tumbuh dengan nyaman pada gender yang mungkin berlawanan dari jenis kelamin aslinya. Selain itu, adanya budaya sekitar juga dapat membuat orang mengalami gender dysphoria ini. Gender dysphoria adalah ketidaknyamanan atau distres yang signifikan terkait dengan kesesuaian antara jenis kelamin biologis seseorang dan identitas gender mereka, di mana diagnosis gender dysphoria ini memerlukan pendekatan yang cermat untuk membedakan dari gangguan atau kondisi lain yang memungkinkan menunjukkan gejala serupa. Beberapa kondisi diferensial yang penting untuk dipertimbangkan. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap peran gender. Yang kedua, gangguan kecemasan dan depresi. Yang ketiga, gangguan transvestik. Yang keempat, gangguan dismorfik tubuh. Yang kelima, skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Yang keenam, gangguan kepribadian. Yang ketujuh, gangguan perkembangan seksual kongenital. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang penegakan diagnosis dari gender dysphoria. Nah, di sini ada pun kriteria dari diagnosisnya, yaitu berdasarkan DSM-5 dan juga ICD. Yang pada intinya itu gender dysphoria itu diidentifikasi ketika seorang merasa ketidaknyamanan yang signifikan terkait perbedaan antara identitas gender yang dirasakan dan jenis kelamin biologisnya. Nah, selanjutnya akan dilakukan wawancara klinis dan eksplorasi identitas. Jadi di sini akan dilakukan wawancara mendalam untuk memahami pengalaman individu terkait identitas gender, riwayat hidup, serta gejala yang dialami yang mengganggu fungsi sosial atau pekerjaannya.
Lalu akan dilakukan asesmen psikologis dan pemeriksaan fisik, di mana ini akan menilai kondisi mental untuk mendeteksi gangguan komorbid seperti depresi, serta melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan tidak ada masalah medis lain yang mempengaruhi gejalanya. Baik, selanjutnya penata laksanaan gender dysphoria, di mana gender dysphoria sendiri adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin yang ada padanya sejak lahir. Seperti yang kita lihat, individu dengan gender dysphoria dapat mencari bantuan dari berbagai penyedia layanan kesehatan, mulai dari dokter umum hingga ahli dari endokrinologi. Penting bagi mereka untuk memiliki akses yang mudah dan tanpa hambatan untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Seringkali gender dysphoria muncul bersamaan dengan kondisi kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, diagnosis yang komprehensif sangat penting untuk memastikan perawatan yang tepat. Saat ini, banyak menunjukkan peningkatan kesadaran akan gender dysphoria ini, sehingga semakin banyak individu yang mencari bantuan lebih dini. Perawatan dini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari hidup mereka. Untuk memberikan perawatan yang optimal, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ahli endokrinologi, psikolog, dan penyedia layanan kesehatan lainnya perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Ada pula standar perawatan dari World Professional Association for Transgender Health atau WPATH telah menetapkan standar perawatan yang dapat menjadi pedoman bagi para profesional kesehatan dan memberikan perawatan kepada individu transgender. Untuk pilihan terapinya ada berbagai pilihan yang tersedia, termasuk terapi psikologis, hormonal, dan bedah. Pilihan terapi yang tepat itu disesuaikan dengan kebutuhan dari individunya. Kemudian konseling, di mana konseling merupakan bagian penting dari proses perawatan. Konselor akan membantu pasien memahami proses transisinya, mengatasi tantangan, dan membantu dukungan sosialnya. Kemudian diperlukan pemantauan secara teratur, di mana pemantauan ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari pengobatannya. Evaluasi klinis dan laboratorium yang akan dilakukan secara berkala. Setiap individu pun memiliki kebutuhan yang unik, oleh karena itu pendekatan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu sangat penting. Kesimpulannya, penata laksanaan gender dysphoria membutuhkan pendekatan komprehensif dan individual, karena dengan dukungan yang tepat, individual dengan gender dysphoria dapat hidup dengan lebih bahagia dan lebih sehat. Prognosis gender dysphoria. Pada umumnya, prognosis gender dysphoria itu positif dan membaik dengan pengobatan seperti psikoterapi, terapi hormon, dan pembedahan. Pengobatan ini juga aman dan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sedikit orang yang mengganti alat kelamin dengan pembedahan yang menyesal dengan keputusan mereka di kemudian hari. Namun, orang-orang dengan gender dysphoria ini seringkali merasa terisolasi dan memiliki tingkat depresi serta bunuh diri yang lebih tinggi, sehingga penting untuk memvalidasi dan juga berinteraksi dengan pasien. Identifikasi dini dan pengobatan gender dysphoria dapat mengurangi kemungkinan depresi, tekanan psikologis, dan risiko bunuh diri. Selain itu, manfaat psikologis dari intervensi medis dini untuk transgender muda juga telah terbukti. 1 tahun setelah operasi, gender dysphoria itu berkurang, fungsi psikologisnya juga terus membaik, dan kesejahteraannya juga menjadi lebih baik. Nah, lingkungan yang mendukung dan kebebasan untuk mengekspresikan identitas gender dengan cara membuat seseorang merasa nyaman dan pengetahuan tentang pilihan pengobatan yang benar dapat mengurangi kecemasan dan juga depresi. Dukungan dari keluarga dan teman terhadap ekspresi gender dan keinginan untuk bertransisi memainkan peran besar dalam prognosis pengobatan. Dan sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan beserta saran dari presentasi kali ini. Gender dysphoria adalah kondisi yang ditandai dengan ketidaknyamanan mendalam antara identitas gender seseorang dan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, yang tentunya dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan kualitas hidup. Individu dengan gender dysphoria sering menghadapi stres berat dan tantangan psikologis, sehingga memerlukan penanganan holistik yang mencakup terapi psikologis, intervensi medis yang sesuai, dan dukungan sosial. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner yang melibatkan kolaborasi antara berbagai tenaga medis seperti dokter umum, psikiater, ahli endokrinologi, dan terapis untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif. Untuk meningkatkan kualitas perawatan, disarankan agar tenaga medis mendapatkan pelatihan khusus mengenai gender dysphoria, termasuk pendekatan empatik dan pemahaman tentang berbagai opsi pengobatan. Perluasan akses dan layanan kesehatan tanpa kendala finansial atau geografis juga sangat penting, bersama dengan penelitian lanjutan untuk meningkatkan protokol perawatan berbasis bukti. Selain itu, dukungan kesehatan mental harus menjadi prioritas, mengingat tingginya resiko gangguan mental pada individu dengan gender dysphoria.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selaku perwakilan SGDB 6, kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.